Shalom teman-teman, apa kabar? Semua sehat? Semua baik? Amin ya. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yusni, saya dari BPK PKK Bandung. Saya bersyukur pada saat ini saya dikasih kesempatan untuk boleh berbagi sedikit dari firman Tuhan. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tema tentang momen hidup kita. Teman-teman, kita mungkin sering mendengar kisah-kisah orang yang hebat, kisah-kisah orang-orang yang sukses, kisah-kisah orang-orang pemimpin, seorang yang telah berhasil dalam hidupannya, kita sering mendengarnya. Namun pernahkah kita sejenak mendengarkan kisah tentang mereka-mereka yang dianggap penjahat atau yang dinistakan oleh dunia sosial kita? Teman-teman, ada satu kisah yang luar biasa yang kita pernah dengar dan tercatat di Alkitab tentang Yesus disalib beserta dengan dua penjahat. Satu berada di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Nah, dalam Matius 27 ayat 8 dituliskan bersama dia disalibkan dua orang penyamun, seorang sebelah kanan dan sebelah lagi sebelah kiri. Lalu di Injil Lukas 29 sampai 23, 39 sampai 43 ditulis lagi, dari antara dua penjahat itu, yang seorang bersimpati dan percaya pada Yesus, sedangkan seorang malah menentangnya. Teman-teman, kira-kira tahu nggak siapa nama penjahat itu? Bahkan di Injil pun tidak dituliskan siapa sebenarnya penjahat itu. Ya. Tapi di abad keempat, teman-teman, Injil Nikodemus menyatat nama pencuri yang baik itu adalah Dismas dan pencuri yang buruk itu adalah Gestas. Menurut teman-teman, tradisi gereja kita, teman-teman, menurut tradisi gereja kita, Dismas adalah seorang santo yang baru mengikuti Yesus pada menit-menit terakhir dalam kehidupannya. Bahkan tercatat Dismas pernah memiliki pasangan yang bernamanya Tamar. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sosok Dismas ini, teman-teman? Ya, apa karena sikap penyesalannya terhadap dosa-dosanya sehingga dia layak masuk Firdaus, atau karena dia seorang penjahat yang akhirnya bertobat dan menjadi seorang yang kudus sehingga dikasih nama Santo Dismas? Tentu masih ada lagi, ya. Tentu tidak hanya itu. Belum cukup hanya itu, teman-teman. Ya, kita mempelajari titik balik kehidupan Dismas yang mengubah haluan hidupnya. Bahkan dalam keempat Injil pun tidak pernah menyebutkan nama Dismas. Namun kisah tentang Dismas telah beredar pada gereja awal. Teman-teman, ketika keluarga Kudus melarikan diri dari Bethlehem ke Mesir, karena keadaan saat itu Herodes mengancam untuk membunuh setiap anak-anak, dan akhirnya keluarga Kudus melarikan diri ke Mesir. Tapi dalam perjalanannya mereka berhadapan dengan dua orang penjahat, yaitu Dismas dan Gestas. Saat itu Gestas nampaknya ingin menganiaya keluarga miskin, merampok dan menganiaya. Tapi dengan pertolongan Dismas, akhirnya mereka berhasil melepaskan keluarga Kudus ini dan untuk melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Teman-teman, Maria sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, Maria berkata, Tuhan mendukungmu dan dengan tangan kanannya dan membebaskan segala dosanya. Itulah yang disampaikan Maria kepada Dismas, karena Dismas berjasa menolong mereka dalam perjalanannya ke Mesir. Tapi teman-teman, perkataan itu tergenapi, ya. Kita baca dalam Lukas 23, 39 sampai 40, di mana Yesus saat itu bersama dengan dua penjahat. Salah satu penjahatnya berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus?"
selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi saat itu juga penjahat yang lain, yaitu Dismas, menegur dia. Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah. Ternyata, teman-teman, perkataan ini menyelamatkan, ya. Dismas di menit-menit terakhirnya melakukan hal yang tepat. Di saat semua orang menghujat Yesus, di saat semua orang berkoar-koar, termasuk Gestas, untuk menghujat Yesus, Dismas berani keluar dari mayoritas dan tidak merendahkan Yesus. Teman-teman, ada banyak tokoh-tokoh dalam kitab suci yang berhasil untuk tidak mendengarkan suara-suara mayoritas dan mereka melakukan tindakan yang benar. Salah satunya mungkin kita pernah dengar kisahnya Yusuf, di mana Yusuf dijual oleh keluarganya, dijual oleh saudara-saudaranya, dan difitnah, dan akhirnya masuk penjara. Apa yang terjadi dengan Yusuf, teman-teman? Yusuf merespon dengan tepat. Dia bertindak yang benar. Dia tidak lari dari proses. Dan dia tidak memberontak. Bahkan tidak membalas kejahatan saudaranya. Ya, sampai akhirnya dengan perjalanan waktu dia dipercaya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Teman-teman, ada satu tokoh lagi yang luar biasa, yang spesial, adalah Daud. Daud pun mengalami hal yang tidak enak. Dia dikejar oleh Saul karena dia mau dibunuh. Nah, Daud saat itu punya potensi untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan kesempatan itu untuk bertindak membunuh Saul, tapi dia memilih takut akan Tuhan. Saya juga pernah mengalami hal yang buruk dalam kehidupan saya. Ketika teman saya menghakimi saya atas perbuatan yang tidak saya lakukan, bahkan saya tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan, itu membuat hati saya kesal, marah, sedih, dan rasanya pengen membalas ya perbuatan teman saya. Tapi puji Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, saya tidak punya kekuatan untuk membalas perbuatan teman saya. Bahkan sebaliknya, saya berdoa, saya minta kekuatan untuk saya mengampuni teman saya. Sampai akhirnya dengan berjalannya waktu, kami kembali berteman hingga saat sekarang ini. Teman-teman, setiap kita punya pilihan dalam kehidupan kita. Setiap kejadian dalam kehidupan kita adalah momen yang bisa kita pakai dengan benar dan tepat. Untuk kita memilih keinginan yang memuaskan diri kita, atau kita memilih untuk bertindak yang benar. Dismas memakai momen terakhir dalam kehidupannya pada saat di kayu salib untuk berbalik dan bertindak yang benar. Di kayu salib, dia mengakui segala kesalahannya dan dosanya. Di kayu salib, dia memohon kepada Tuhan, kepada Yesus, untuk namanya tetap dicatat di surga. Di kayu salib, dia mempercayakan karya penebusan. Ya, di kayu salib, dia mengkonstruksi ulang hidupnya yang rusak untuk diubahkan oleh Yesus. Terus apa yang terjadi, teman-teman? Ya, saat itu juga ketika Yesus melihat sikapnya Dismas, dalam Lukas 23 ayat 40 sampai 43 dikatakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dismas mendapatkan janji yang istimewa. Dismas diselamatkan. Tidak ada penundaan. Ya, yang dari apa yang diperkatakan Yesus ketika berbalik dari gelap kepada terang, sungguh tidak ada penundaan. Saat itu juga Dismas menerima janji Tuhan. Ya, bagi mereka yang sungguh percaya, sungguh mau berpindah dari gelap kepada terang untuk hidup bersama Tuhan, saat itu juga Tuhan menerima setiap kita. Dismas sungguh-sungguh tepat melakukannya dan memutar arah hidupnya.
yang tadinya harusnya dia binasa, tapi berpindah kepada keselamatan bersama dengan Kristus. Tidak sama dengan Gestas, yang justru menambah daftar panjang dosa-dosanya dan memilih untuk tidak percaya kepada Kristus. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Ya. Ini yang harusnya menjadi permenungan kita, refleksi kita. Apakah kita hari-hari ini masih menunda-nunda dan membuang waktu dan masa muda kita untuk hal-hal yang sia-sia? Apakah kita masih bermain-main dengan kehidupan kita? Apakah kita lebih mendengar suara-suara mayoritas daripada suara Tuhan? Atau apakah kita masih menyimpan kemarahan, kebencian, kepahitan, trauma-trauma di masa lalu yang mempengaruhi hidup kita sekarang ini? Nah, setiap kita, selama kita masih bernafas, masih ada kesempatan, teman-teman. Tuhan Yesus dalam Yohanes 12, 46-47 menyampaikan pesannya buat setiap kita. Dan pesan ini merupakan pesan yang sungguh-sungguh membuat hati saya, betapa Engkau baik ya Tuhan. Nah, kata Yesus, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau engkau mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Satu tujuan Yesus datang ke dunia untuk saya dan teman-teman adalah untuk keselamatan. Dia menginginkan kita hidup dalam terang-Nya. Ini sungguh luar biasa, teman-teman. Jadi kesempatan kita, selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan waktu, merupakan kesempatan bagi kita untuk terus berada dalam terangnya Kristus. Teman-teman, saya juga punya adik ya, sepupu tepatnya, yang dulu pernah juga kena kasus narkoba, kenakalan remaja, ya karena mungkin pergaulan yang nggak baik, dan mungkin juga karena keluarganya yang tidak harmonis, sampai akhirnya dia masuk rehabilitasi dan sempat ditahan di Tanjung Kusta juga. Karena keluarga saya ada di Medan saat itu. Adik saya ini orang tuanya udah nggak ada, orang tuanya sudah dipanggil Tuhan, kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ini nggak mudah bagi saya, bagi keluarga kita, ya, karena melalui proses demi proses yang kita lalui, masih perlu banyak pemulihan, perlu banyak kesabaran, perlu banyak terus hati yang nggak menyerah untuk pemulihan adik saya ini. Ya. Dan untuk tidak mendengar banyak suara mayoritas yang bikin kita down, yang bikin kita putus asa, seolah-olah adik saya ini tidak punya masa depan lagi. Tapi dengan menerima setiap keadaannya, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan mulai mengampuni orang-orang sekitar kita. Belajar terus untuk memperbaiki diri, melatih terus keterampilan, dan yang paling penting semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, dan akhirnya perlahan-lahan dia pun pulih. Dan sampai detik ini pun terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Teman-teman, apa sih yang harus selalu kita ingat? Ketika kita menghadapi suatu perkara yang sulit, kita menghadapi setiap keluarga kita yang gak harmonis, kita mungkin ditinggalkan oleh keluarga kita, atau mungkin kita dibuang oleh keluarga kita, atau kita punya banyak masalah, masa lalu yang kelam, atau pernah bergaul yang salah. Mari teman-teman, milikilah harapan. Ya, sesulit apapun kehidupan kita, milikilah harapan, milikilah percaya, dan haraplah yang baik, dan haraplah selalu pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan setiap kita. Tuhan sanggup mengubahkan masa depan kita dari gelap kepada terangnya. Apa yang terjadi dengan Dismas?
kita bisa lebih baik dari Dismas. Karena kita masih diberikan kesempatan waktu ini untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Jangan biarkan keadaan ataupun masalah membuat iman kita hilang atau kita kehilangan jati diri kita di dalam Kristus. Kita ini berharga, sangat berharga. Katakan kepada diri kita, teman-teman, saya ini berharga, sangat berharga, sampai Yesus mau berkorban bagi saya lewat salibnya. Manfaatkan momen-momen ini, teman-teman. Ya, saat-saat ini, teman-teman, untuk semakin lebih baik setiap hari dengan pertolongan Tuhan, untuk mensyukuri setiap keadaan kita, untuk bisa mengembangkan diri kita, untuk semakin mengenal pribadi Tuhan, untuk melihat semua perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Momen ini kita untuk melayani sesama kita. Karena sebenarnya hidup ini adalah kesempatan. Teman-teman, mungkin pernah dengar ya lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nah itu teman-teman ya. Hidup ini harus jadi berkat. Dan hidup ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan kita. Saya dan teman-teman di tempat ini, hidup kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan saat ini. Saya boleh berbagi sedikit dari firman Tuhan. Mari kita merespon yang benar. Mari kita mengambil momen ini untuk semakin membawa kita semakin lebih baik, semakin lebih mengasihi Tuhan, semakin menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita teduh di hadapan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, merupakan saat indah ketika kami boleh berada dalam hadirat-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap keberadaan kami. Saat ini kami mau bawa hidup kami dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mau bawa hati kami, keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami perlukan Engkau, kami perlukan belas kasih-Mu. Kami perlukan cinta-Mu Tuhan. Terus dalam kehidupan kami, yang sungguh-sungguh mengubahkan pribadi kami, sungguh-sungguh mengubahkan keadaan kami, dan sungguh-sungguh mengubahkan setiap teman-teman kami di tempat ini. Allah Roh Kudus bekerjalah saat ini Bapa, mengalirlah memenuhi setiap hati kami, menyembuhkan setiap yang terluka, memulihkan setiap keadaan kami Tuhan, membalikkan setiap keadaan kami, sehingga setiap kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kekuatan, mengalami penghiburan dan kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Kami serahkan semua teman-teman kami dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kekuatan daripada Engkau memberikan mereka kemampuan untuk semakin hari, semakin lebih baik, semakin hari, semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami percayakan semua dalam tangan-Mu. Kemuliaan di tempat yang paling tinggi, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati.